Hai Sobat Belajar semuanya, apa kabar? Bertemu kembali dengan Kak Ridwan nih. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai dampak-dampak konflik khusus buat adik-adikku yang duduk di kelas 11 IPS. Nah, tentunya bahasan mengenai konflik ya, sudah sering kamu dapatkan dari Bapak Ibu Guru, dari pelajaran PJJ di sekolah, maupun yang kamu sendiri lakukan dalam proses penelitian dan pencarian. Ketika Sobat Belajar juga mengenai konflik secara mandiri. Nah, tentunya lebih asik lagi kita bahas melalui bahasan diskusi maupun nanti kita tutup dengan latihan-latihan soal ya Sobat Belajar. Nah, konflik itu sendiri tidak akan bisa dilepaskan ya Sobat Belajar. Memang akan selalu terjadi dalam kehidupan masyarakat di kesehariannya. Misalkan ada pertanyaannya, Kak, mengapa sih konflik itu selalu terjadi dalam masyarakat dan memang nggak bisa dihilangkan ya Kak? Ya tentunya kondisi konflik itu sendiri mengapa tidak bisa dihilangkan dan akan selalu terjadi dalam masyarakat? Karena esensinya nih Sobat Belajar, konflik adalah menjadi bagian dari proses interaksi sosial masyarakat. Jadi ketika masyarakat berinteraksi, selama itu pula konflik akan selalu terjadi. Sementara kita tahu ya, di dalam masyarakat interaksi akan terus berlangsung selama masyarakat itu eksis. Jadi kesimpulannya gini nih Sobat Belajar, selama masyarakat tetap ada, selama terjadi proses interaksi sosial di masyarakat, selama terjadi keterhubungan antar satu dengan lainnya anggota-anggota di masyarakat, maka akan selama itu pula potensi konflik akan selalu terjadi. Tinggal bagaimana kita menyikapinya, memanagenya, mengatur dalam arti agar konflik yang terjadi tidak berujung pada kondisi yang tidak kita inginkan. Betul nggak Sobat Belajar? Apa sih Kak maksudnya yang tidak diinginkan? Ya misalkan saja berujung atau berakhir pada kekerasan dan aspek-aspek yang menyertainya dan tentunya tidak kita inginkan ya Sobat Belajar. Kali ini kita membahas mengenai bentuk-bentuk konflik. Sengaja Kakak bawakan judul konflik itu penting. Wah, kok konflik itu penting, Kak? Nah, tentunya nih ada latar belakang dan alasannya ya, Sobat Belajar. Tapi Kakak yakin deh, Sobat Belajar tahu ya bahwa konflik itu tidak hanya berdampak yang negatif-negatif saja, betul nggak? Bayangkan kalau sampai di dalam sebuah organisasi, misalkan nggak pernah terjadi konflik, ya diduga ya organisasinya nggak dinamis, nggak diwarnai oleh perkembangan, pola pikir, dan nggak jadi mendorong perubahan yang sifatnya tinggi. Diduga dengan adanya konflik-konflik tersebut malah menimbulkan ya dampak-dampak yang sifatnya fungsional, konstruktif, atau malah mendorong tercapainya tujuan suatu organisasi. Jadi nggak boleh negatif terus ya mengenai konflik. Ada kalanya konflik punya hal-hal yang sangat positif loh buat masyarakat. Biar nggak penasaran, Kakak pengen ngajak kamu merenungkan tentang konsep-konsep itu ya. Pertama nih, siapa di antara kamu yang ketika mungkin masih saat sekolah normal dulu ya, atau mungkin secara online ketika lagi diskusi diwarnai oleh perdebatan gitu ya, sehingga terjadi yang namanya adu argumentasi dan bisa mewarnai sebuah kegiatan kamu dengan teman-teman dalam proses itu bisa menjadi bagian dari gambaran proses yang kita maksud ya. Pernah ya, Kakak juga sering juga ngalamin ini, tapi nggak usah khawatir. Selama itu bertujuan untuk membangun sebuah opini dan membangun serta mendukung tercapainya tujuan organisasi kita, ada hal-hal positif yang tentunya bisa kita ambil. Pernah lihat mungkin ya acara debat di televisi yang sangat seru ya? Wah, Kakak nggak usah nyebut nama acaranya ya Sobat Belajar. Karena konon Kakak dengar memang sudah tidak ditayangkan lagi. Tapi minimal warisan dari budaya debat positif di televisi itu menjadi pendidikan juga. Betul nggak? Pendidikan politik buat masyarakat dan juga buat Sobat Belajar tentunya, buat membuka wawasan, argumentasi yang sehat itu seperti apa. Nggak harus gontok-gontokan, nggak harus adu fisik. Pemikiran-pemikiran yang dikeluarkan oleh para panelis, misalkan para tokoh yang hadir, minimal bisa menjadi wawasan buat penontonnya dan juga mengedukasi mengenai cara-cara berpolitik dan berargumentasi. Mudah-mudahan masyarakat Indonesia semakin
dewasa dan melek politik, betul nggak? Tapi intinya ketika terjadi konflik debat panas itu bagian dari contoh juga ya, bahwa konflik nggak melulu negatif. Walaupun besok paginya viral misalkan mengenai perdebatan panas itu bagian dari yang namanya bumbu-bumbu yang membuat acaranya jadi tambah seru, betul nggak? Kebayang dong kalau acaranya malah monoton, ngobrolnya bikin ngantuk, pasti nggak ada yang nonton di besok-besok. Tapi anehnya ini tambah seru, tambah berantem, tambah konflik, wah tambah rame, tambah viral, dan tambah terkenal acaranya. Itukah positifnya yang kita akan ambil? Bisa jadi ya sobat belajar. Tuh, konflik ternyata ada sisi pentingnya ya sobat belajar. Kalau mengenai konflik sendiri, kalau belajar dari pengalaman di media, televisi misalkan, kakak pernah lihat tuh gontok-gontokan ya, konflik antar anggota parlemen di luar negeri, misalkan di Jepang atau di negara-negara Eropa dan Amerika. Tapi nggak nyangka ya, belakangan di Indonesia menjadi hal yang wajar. Anggota legislatif, para wakil rakyat pun di Indonesia sama ya, sering juga berdebat, bahkan sering juga adu fisik. Dan ini menunjukkan apakah selalu negatif? Ya, tidak juga ternyata. Yang namanya sobat belajar, namanya proses demokrasi kadang ketika diwarnai oleh perdebatan sampai bahkan sengit, dan misalnya mungkin dampaknya bisa sobat belajar amati gitu ya. Tetapi tetap ada hal-hal yang akan kita capai. Setidaknya bapak-bapak wakil rakyat sedang memperjuangkan aspirasi rakyat dalam mencapai yang namanya tujuan bagi kepentingan rakyat itu sendiri. Betul nggak sobat belajar? Percaya nggak sobat belajar? Kenapa kakak bilang percaya nggak? Karena konflik itu bisa jadi penting dan positif. Dengan kalimat seperti itu jadi kita yakin ya. Dan sekaligus pertanyaan ya, bahwa positifnya konflik bisa kita munculkan dan bisa kita temukan dalam kegiatan dan proses sosial di kehidupan kita sehari-hari. Untuk lebih lengkapnya kita akan bahas setelah ini nih. Tetapi kakak yakin ya, kamu tetap semangat ngikutin program ini dan jangan lupa rajin belajar ya. Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Baik sobat belajar semuanya, kita lanjut lagi yuk bahas tentang dampak konflik itu sendiri dalam kehidupan masyarakat. Sebenarnya kita nggak menginginkan terjadinya konflik, bila mana konflik itu sifatnya destruktif. Maksud dari destruktif pastinya udah paham ya sobat belajar, bisa berdampak merusak tatanan, bisa berdampak merusak hubungan antar keanggotaan masyarakat, bisa merusak yang namanya nilai dan norma yang berkembang, bisa menimbulkan dampak potensi-potensi negatif misalkan dendam, stigma dan sebagainya. Tetapi apapun yang kita bayangkan dan kita harapkan, tetap yang namanya konflik akan selalu terjadi. Seperti yang kita bilang di awal, tinggal bagaimana kita menyikapi, memanage atau mengatur konflik itu biar bisa menjadi sebuah proses yang tetap mampu kita kendalikan dan kita ambil positifnya. Betul nggak sobat belajar? Secara umum, dampak konflik ya sobat belajar terbagi atas dua kategori dong. Betul nggak? Ada dampak positif, ada dampak negatifnya pasti ya. Dampak negatif dan juga dampak positif. Memang kebanyakan sih yang kita tahu dan kita dengar, bahkan kita lihat kebanyakan negatif terus ya kesannya. Konflik negatif, konflik menimbulkan dampak-dampak yang merusak, konflik bisa merugikan masyarakat, konflik jadi sebuah momok, konflik itu menakutkan, konflik itu membuat masyarakat jadi khawatir, bisa menimbulkan masalah. Ingat, pandangan yang seperti itu disebutnya pandangan konvensional, pandangan tradisional terhadap konflik. Nah, berbeda dengan pandangan tersebut, pandangan modern, pandangan progresif melihat konflik itu sebagai sesuatu yang negatif loh sobat belajar, sebagai sesuatu yang positif loh sobat belajar ya. Pandangan progresif, pandangan modern menganggap konflik sebagai sesuatu yang positif, sebagai sesuatu yang penting bagi perkembangan kehidupan masyarakat. Gimana ceritanya kak? Yuk kita kembangkan. Kita bahas dulu yuk yang negatif-negatifnya dari konflik ya. Dimulai dari konflik bisa menimbulkan atau menciptakan kondisi ketidakteraturan sosial dalam masyarakat. Iya, betapa tidak ya, dari adanya konflik, misalkan konflik tawuran antar warga, tawuran antar kelompok, tawuran, atau mungkin demonstrasi berujung kekerasan, atau mungkin
tawuran pelajar dan sebagainya, bentrok antar warga dan sebagainya, bisa menimbulkan dampak-dampak menciptakan kondisi ketidakteraturan. Misalkan ya, terjadinya pembakaran fasilitas umum, pengerusakan, dan sebagainya, munculnya rasa khawatir dan ketakutan masyarakat akibat konflik, pasar banyak yang tutup, betul nggak Sobat Belajar? Bisa jadi menjadi ukuran bahwa konflik menciptakan kondisi ketidakteraturan. Yang kedua, Sobat Belajar, konflik bisa menimbulkan kondisi mengancam norma dan nilai sosial yang sudah terbentuk sebelumnya dalam satu masyarakat. Dalam arti gini nih Sobat Belajar, ketika konflik terjadi, bisa jadi mengancam keutuhan nilai dan norma yang sudah ada, tergantikan dengan nilai dan norma yang baru. Tadinya masyarakatnya tentram, sejak ada konflik jadi muncul kondisinya kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan. Tadinya masyarakatnya diwarnai oleh toleransi, gotong royong, kekeluargaan, saling hormat menghormati. Setelah konflik jadi sikap permusuhan, ingin melukai satu sama lain, dan seterusnya, saling membenci. Tuh ya. Yang ketiga, menciptakan sifat prasangka buruk antar satu kelompok. Bisa jadi nih Sobat Belajar, akibat adanya konflik tersebut, muncul prasangka buruk dari suatu masyarakat akibat dari mungkin trauma, dan yang namanya muncul stigma-stigma atau anggapan negatif sebagai dampak dari konflik itu sendiri di masa lalu. Nanti kita terapkan dengan contoh ya. Untuk nomor 3 ini menarik nih. Pernah terjadi dalam masyarakat Indonesia. Dan nomor 4, hilangnya kontrol sosial dalam masyarakat. Tentunya ketika konflik terjadi ketidakteraturan sosial dan bisa mendorong namanya ketidakseimbangan dalam kondisi lembaga-lembaga yang kita butuhkan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri seperti lembaga-lembaga sosial, sehingga dampaknya bisa menimbulkan dampak ya, hilangnya kontrol sosial dalam masyarakat. Nah, Sobat Belajar nih sebagai salah satu contohnya ya, konflik yang sifatnya memicu ketidakteraturan. Akibat konflik bisa memicu aksi-aksi massa yang sifatnya menimbulkan kerusuhan dan tidak terkendali, kekacauan kehidupan masyarakat. Konflik bisa menimbulkan dampak hilangnya, terancamnya nilai-nilai dan norma. Misalkan, dulunya di Palestina ada sebuah kota namanya Yerusalem sebagai tempat keberadaan 3 agama, betul nggak? Yahudi, Nasrani, dan Islam. Nilai-nilai kebersamaan, toleransi, saling menghormati satu sama lain itu terjaga berabad-abad. Tapi apa yang terjadi sejak ada kasus konflik bangsa Yahudi Israel kembali ke tanah Palestina, terjadi konflik antar bangsa Israel dan Palestina, memicu terjadi bentrokan dan konflik, bahkan berujung pada tindakan-tindakan yang melanggar hak asasi manusia, seolah menghilangkan nilai-nilai persaudaraan dan toleransi tersebut yang sudah lama terbangun di Palestina, tergantikan dengan ancaman kondisi masyarakat yang saling ingin melukai dan diwarnai oleh rasa kebencian. Itu contohnya Sobat Belajar. Ditambah lagi misalkan konflik bisa menimbulkan yang namanya stigma dan dendam loh. Pernah dalam kasus di sejarah kita, konflik antar etnis melibatkan 2 etnis di Indonesia yang mengakibatkan jatuhnya korban dan menyisakan, betul nggak? Menyisakan yang namanya residu berupa stigma. Tentunya Sobat Belajar tahu ya stigma ya. Prasangka negatif dan juga pandangan-pandangan yang sifatnya penuh dengan prasangka negatif tadi. Yang muncul dari satu pihak terhadap pihak lain. Bisa jadi sebaliknya. Pihak A dengan pihak B pernah berkonflik, Sobat Belajar, menyebabkan dampaknya pihak A dendam dan memiliki stigma negatif terhadap B. Demikian juga dari pihak B terhadap A akan memiliki kondisi yang sama. Ini jadi sebuah contoh penting ya, bahwa konflik bisa loh secara negatif menimbulkan dampak stigma, dendam, dan prasangka negatif. Nah, yang kita akan fokuskan juga adalah dampak konflik secara positif nih Sobat Belajar. Konflik secara umum bisa berdampak positif, di antaranya sebagai berikut nih Sobat Belajar. Yang pertama, memperkuat integrasi dan solidaritas. Ya betapa tidak ya, dengan adanya konflik, suatu kelompok semakin solid dan semakin kuat ikatannya akibat memiliki kondisi musuh yang sama. Ketika ini terjadilah, nggak heran suatu kelompok akibat konflik jadi semakin solid.
koherensi kelompok menjadi semakin menguat. 2. Mendorong terjadinya perubahan sosial. Ya, iya, dengan terjadinya konflik banyak menimbulkan dampak-dampak perubahan di dalam kondisi masyarakat. Betul nggak? Tidak hanya perubahan dalam bidang politik, sosial, bahkan bidang lain, ekonomi, budaya, dan seterusnya. Betul nggak? Terjadinya perubahan-perubahan di masyarakat sering sebagai akibat dari adanya konflik sebelumnya nih, Sobat Belajar. Nanti kita contohkan ya, atau jangan-jangan Sobat Belajar udah tahu nih beberapa contoh bahwa konflik bisa menimbulkan perubahan. Yang ketiga, konflik memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma-norma, nilai, serta hubungan-hubungan sosial. Percaya nggak Sobat Belajar, dengan adanya konflik bisa memungkinkan adanya penyesuaian kembali nilai, norma, dan hubungan-hubungan sosial. Yang tadinya sempat saling membenci, saling bersaing, setelah konflik jadi sadar dan akhirnya mau berbaikan kembali, menjalin hubungan yang lebih positif lagi. Nanti kita tambahkan contoh ya Sobat Belajar. Kita habiskan dulu nih ciri dan juga atau mungkin dampak-dampak positif konflik itu sendiri. Selebihnya mendorong masyarakat menjadi lebih dinamis. Dengan adanya konflik, kehidupan masyarakat semakin lebih dinamis, berkembang, penuh dengan pergerakan-pergerakan perubahan. Dan yang terakhir, konflik meningkatkan kualitas pribadi semakin tangguh. Betul nggak? Semakin tahan uji. Wah, siapa yang pengen jadi pribadi-pribadi yang kuat, tahan uji? Ini contoh nih Sobat Belajar. Dampak positif konflik itu sendiri ya bisa kita lihat dalam fenomena yang terjadi di masyarakat. Misalkan ya, ketika pernah terjadi dalam sebuah kondisi di Indonesia pas awal-awal penerapan aplikasi ojek online misalkan, sempat memicu terjadinya konflik antara pelaku ojek online dengan pelaku ojek pangkalan yang masih belum menggunakan aplikasi. Nah, perdebatan berujung pada pertentangan atau konflik yang terjadi antar pengojek ini, pengojek online dan pengojek pangkalan, sering berujung pada aksi dan tindakan kekerasan. Betul nggak? Di gambar fotonya menunjukkan aksi pengeroyokan ojek pangkalan terhadap ojek online. Apa yang terjadi Sobat Belajar? Kakak pindah ke sini. Ini bisa mendorong dampak konflik tadi, meningkatkan rasa solidaritas kelompok tertentu, yaitu ojek online-nya sendiri. Betul nggak? Di antara pengemudi ojek online yang merasa satu profesi dan satu bagian yang sama dari profesi ojek online yang sedang mengalami yang namanya penindasan, akhirnya menjadi lebih solid dan membentuk sebuah kelompok melakukan aksi solidaritas membela teman mereka yang mengalami penganiayaan. Itu menunjukkan bahwa konflik menimbulkan meningkatnya solidaritas antar kelompok. Betul nggak? Dalam suatu kelompok minimal. Dalam konflik, Sobat Belajar, kakak sini ya. Dalam konflik antar kelompok, sebenarnya konflik berfungsi efektif dalam meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang sedang berselisih dengan kelompok lain. Bisa ya, Sobat Belajar? Sekarang kita bahas tentang contoh konflik menimbulkan perubahan sosial. Apa iya, Kak? Wah, gampang banget nih contohnya. Pernah ya melihat catatan sejarah, sumber-sumber sejarah, jejak sejarah mengenai peristiwa reformasi di Indonesia yang pecah di tahun 1998. Reformasi berawal dari adanya kondisi ketidakstabilan ekonomi di Indonesia akibat yang namanya anjloknya nilai tukar rupiah terhadap mata uang Amerika Serikat, dolar. Ini berujung pada krisis moneter. Nah, krisis moneter menimbulkan adanya pertentangan di dalam masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Pemerintahan Orde Baru dianggap tidak mampu mengatasi permasalahan tersebut sehingga berdampak pada merebaknya masalah ke berbagai bidang. Masalah menjadi semakin meluas, terjadilah yang namanya krisis di berbagai bidang atau multidimensi. Konflik yang melibatkan pemerintah versus masyarakat, khususnya mahasiswa, akhirnya berujung pada pengunduran diri Bapak Presiden Soeharto almarhum di tahun 1998. Tentunya kita sadari sejak ada konflik tersebut menyebabkan Indonesia mengalami perubahan masuk ke zaman
reformasi. Betul nggak sobat belajar? Reformasi menjadi bukti bahwa konflik bisa menjadi penyebab perubahan sosial dalam masyarakat. Bahkan bidang-bidang lain juga terpengaruh ya. Gimana? Gampang? Masih di sekitar dampak konflik. Contoh berikutnya adalah ketika ada konflik tadi ya, antar pengojek online dan pengojek pangkalan, dikatakan meskipun sempat memicu konflik, inovasi transportasi berupa ojek online memaksa ojek konvensional untuk bisa beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, ini maksudnya adalah konflik bisa menyebabkan potensi adanya penyesuaian kembali nilai-nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Mungkin awalnya konflik, tapi pada perkembangan selanjutnya mungkin awalnya tukang ojek online nggak setuju dengan cara-cara online, tetapi pada perkembangan selanjutnya mereka akan menyesuaikan diri dengan perkembangan nilai dan norma yang ada, sehingga pada perkembangan berikutnya ya sekarang sudah umum ya, ojek online udah menjadi profesi yang sangat umum dan semakin tergantikannya peran ojek pangkalan. Atau nih yang keren juga, terjadinya perubahan yang namanya hubungan sosial di masyarakat akibat konflik. Contohnya calon presiden dan wakil presiden Indonesia yang pernah bersaing dan berkonflik dalam pemilu presiden ya, akhirnya toh pada kondisi akhir terjadi yang namanya koalisi. Betul nggak? Koalisi dari keempat tokoh bertemu dalam satu kabinet yang sama. Inikah yang menjadi bukti bahwa konflik bisa menyebabkan penyesuaian kembali nilai norma bahkan hubungan-hubungan sosial, karena koalisi merupakan bukti penyesuaian kembali dari hubungan sosial itu sendiri. Betul nggak sobat belajar? Konflik sendiri adalah suatu kondisi yang dikatakan dapat meningkatkan kualitas pribadi. Wah, jadi pribadi yang tangguh, nggak mudah menyerah atau pantang menyerah. Dalam pandangan orang yang tahan uji, tidak ada yang tidak mungkin. Betul nggak? Ingin kita ciptakan pribadi-pribadi yang seperti itu, dan salah satunya ternyata adalah hasil dari atau dampak dari terjadinya konflik. Secara umum dampak konflik dalam organisasi juga ada nih sobat belajar ya. Menciptakan energi output yang ideal, munculnya ide-ide inovatif, meningkatnya kohesi atau persatuan kelompok, hingga munculnya motivasi yang meningkatkan efektivitas organisasi tersebut. Nah, dalam hal ini memang kita mengakui ya sobat belajar, konflik banyak sekali manfaatnya dan tidak selalu negatif. Jadi kita jadi percaya nih ya sobat belajar bahwa positifnya konflik bisa kita munculkan selama kita bisa memanage konflik menjadi sesuatu hal yang sifatnya positif dan membangun bagi kehidupan masyarakat itu sendiri. Gimana sobat belajar? Mudah-mudahan memotivasi kamu semua ya, agar bisa memanage dan mengatur konflik biar lebih menimbulkan dampak-dampak yang fungsional dan konstruktif bagi masyarakat Indonesia. Lanjut kita bahas soal ya setelah ini ya sobat belajar, mengenai soal konflik sendiri. Banyak nih yang kita akan kembangkan, tapi biar lebih menarik lagi, kalian atau kamu semua kakak harap udah pada siap nih ya melihat soal-soal mengenai konflik yang sering muncul di ulangan. Pertama, soalnya adalah mengenai ini nih sobat belajar nih. Yuk kita bahas ya. Kakak bacakan ya. Konflik antar calon kepala desa maksudnya ya, berakhir setelah terpilih kepala desa definitif melalui proses pemilihan. Jadi ada pilkada, mungkin kepala desa dipilih, tapi sempat terjadi konflik nih. Tapi untungnya konfliknya berakhir nih sobat belajar. Hal ini tercapai karena masing-masing pihak menyepakati bahwa siapapun yang menang dalam pemilihan harus dihormati bersama. Contoh kasus di atas menegaskan bahwa konflik dapat dikendalikan setelah adanya apa? Oke. Dalam konflik butuh yang namanya penanganan akomodasi. Wah, kalau kakak bilang akomodasi ya, upaya untuk meredakan, menyelesaikan. Ya, kalau memang belum terjadi, mencegah terjadinya konflik. Jangan sampai konflik kita biarkan begitu saja sehingga tidak terkendali dan bisa berujung pada kekerasan. Konflik yang bisa diakomodir dengan baik bisa kita
selesaikan secepat mungkin dan sebaik mungkin. Salah satu metode akomodasi konflik Sobat Belajar adalah dengan cara adanya kesepakatan yang ditempuh dan disetujui oleh pihak-pihak yang konflik, betul nggak? Masing-masing kepala desa akhirnya sepakat bahwa siapapun yang menang dalam pemilihan harus dihormati bersama-sama. Berarti konflik tersebut berakhir ya dengan adanya apa kesepakatan, bahasa lainnya? Kompromi, betul nggak? Kompromi itu jadi ingat ya materi sosiologi bahwa di dalam proses akomodasi ada salah satunya namanya kompromi. Berarti kalau gitu ditemukan adanya gejala akomodasi yang diterapkan dalam konflik tersebut ya, yaitu akomodasi baru dari para peserta konflik agar bisa sepakat menyelesaikan konflik. Gampang kan Sobat Belajar? Gimana? Tambah mantap ya, dan tetap semangat. Satu lagi nih Sobat Belajar. Berikut ini adalah salah satu strategi positif konflik. A. Terbentuknya norma-norma dan tata nilai baru. B. Terjadinya polarisasi yang tajam di kalangan anggota masyarakat. C. Berakibat perubahan kepribadian individu. D. Sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antar kekuatan dalam masyarakat. E. Meningkatkan partisipasi seluruh anggota masyarakat. Oke, kalau begitu kakak langsung arahkan gitu ya. Jawabannya mah Sobat Belajar sudah tahu ya, bahwa salah satu segi positif konflik adalah akan bisa berpotensi menyusun terbentuknya nilai dan norma-norma baru pasca terjadinya konflik itu sendiri. Dengan adanya konflik, norma dan nilai baru bisa kembali disetujui, disepakati, dan disusun serta dikembangkan oleh masyarakat guna mengantisipasi keadaan pasca konflik dan bagaimana cara menghadapinya. Jadi setidaknya konflik akan melahirkan dampak positif, yaitu di sekitar pembentukan norma-norma dan tata nilai baru di dalam kehidupan masyarakat biar lebih serasi dan harmonis. Baiklah Sobat Belajar, semoga dengan bahasan mengenai dampak konflik pada kesempatan kali ini bisa menambah wawasan kamu semua ya mengenai dampak-dampak konflik dalam masyarakat dan bagaimana kita menyikapinya ya. Tambah semangat belajarnya, giat berlatih di rumah, karena belajar sekarang mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!